program yang akan disusun pada rapat kerja yang nanti setelah kegiatan ini ada pembinaan dan rapat kerja pengurus IPARI akan merumuskan program walaupun tidak banyak tapi dapat disinergikan dengan pemerintah daerah. Contoh di sini hadir dari MUI, ada kegiatan pendampingan halal, kemudian MKUP ada kegiatan moderasi beragama, nanti bisa disinergikan. Di Pemda, BKKBN, kita bisa melaksanakan kegiatan stunting, penyuluhan kepada masyarakat tentang stunting, tentang narkoba, itu bisa disinergikan. Karena itu Ibu Bapak, alhamdulillah kami sangat meyakini penyuluh-penyuluh atas bimbingan Bapak Kakang Kemenang bisa bersinergi dengan Bapak Kepala Kantor, Kepala Dinas di Kabupaten Melawi dalam rangka menjadikan Kabupaten Melawi kabupaten yang agamis. Ibu Bapak, di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas undangannya. Setelah hampir 6 kabupaten yang dikukuhkan dari 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota telah terbentuk kepengurusan IPARI di wilayah Kalbar, baru 4, 5 dan ini yang ke-6 setelah Kabupaten Mempawah, Sambas, Kota Singkawang, Kota Pontianak, kemudian Landak, ini yang ke-6 Kabupaten Melawi. Pengurus daerah IPARI telah dikukuhkan. Sedikit ingin kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian, ada yang bertanya, apa itu IPARI? Bahkan ada yang mempresentkan Pak Kemenang IPARI itu penyuluh ikatan penyuluh agama takut istri katanya. Tapi saya bilang bisa juga begitu. Kalau di luar dia berapi-api di atas mimbar, berkhotbah di dalam gereja, bahkan di dalam masjid gitu kan, berapi-api datang ke rumah dia menundur juga dengan istrinya. Tetapi Ibu Bapak, IPARI itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia yang dibentuk tahun lalu pada bulan Mei tanggal 26. Kita melakukan Munas di Jakarta dan kebetulan saya perwakilan dari Kalbar dan juga diberikan kepercayaan oleh teman-teman zona Kalimantan untuk menjadi tim formatur, menentukan ketua di pusat. Terbentuklah ketua dan kepengurusan di pusat dari berbagai agama, Bapak. Ada yang bertanya, itu IPARI itu apa? Jadi IPARI itu wadah, organisasi profesi bagi semua penyuluh lintas agama. Semua penyuluh lintas agama yang dulu Bapak, maaf, Muslim sendiri ada FKPI, Pokjalu, Islam ada, Pokjalu Kristen ada, Katolik, ada juga penyuluh lintas agama, yang itu semua hari ini ketika sudah dikukuhkan, dia tidak berubah fungsinya, tapi namanya telah membaur dalam satu ikatan penyuluh agama Republik Indonesia. Kenapa? Karena amanah dari Permentan 9 2021 setiap jabatan fungsional khusus yang PNS P3K dan nanti yang non PNS mudah-mudahan kita akan menjadi ya P3K semuanya, amin ya. Masih ada non PNS di sini? Masih, bahkan berita terbaru non PNS juga dari semua jurusan atas usulan baru diusulkan. Hari ini saya dapat informasi dari pusat juga sudah diusulkan ke BKN untuk bisa diterima menjadi P3K. Mudah-mudahan kalau diterima dari P3K tidak usah khawatir Ibu Bapak yang dari jurusan lain. Tidak hanya di Islam, di Kristen juga ada jurusan lain yang bukan jurusan penyuluh. Mudah-mudahan yang sudah berkiprah di dunia kepenyuluhan tetap bisa masuk ke P3K penyuluh. Amin. Kemudian dengan begitu Ibu Bapak, kita memiliki wadah yang kuat yang bernama IPARI sebagaimana amanah Permenpan nomor 1 tahun 2023. Jadi organisasi profesi penyuluh itu
Kalau di guru PGRI, di dokter ada IGI kan. Nah, kalau di penghulu ada APRI, kalau di penyuluh itu IPARI, itu diatur dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 pasal 54 itu memberikan penegasan bahwa setiap penyuluh itu wajib menjadi anggota IPARI. Karena itu tidak ada istilah nanti ini FKPAI, ini Pokjalu, itu organisasi lintas agama, tidak. Masuk semua. Bahkan mudah-mudahan juga ada di sini di Sambas itu ada penyuluh Pemda. Bapak, ada 40 orang penyuluh Pemda, digaji oleh Pemda, diangkat oleh Pemda, dia juga masuk dalam anggota IPARI. Boleh. ADART itu tidak membatasi selama dia penyuluh agama dari unsur mana saja, dia boleh menjadi anggota IPARI, tentu mengurus KTA, kartu tanah anggotanya menjadi anggota IPARI. Dengan begitu ada himpunannya, ada ikatannya, ada organisasi profesi yang menjadi wadah menyatukan semua penyuluh. Tujuannya apa Ibu Bapak? Disebutkan tujuan IPARI ini adalah untuk memberikan pengembangan profesionalitas penyuluh. Jadi nanti di situ disampaikan beberapa peningkatan kompetensi penyuluh dan lain sebagainya. Bahkan wadah IPARI ini bisa menjadi tidak hanya inspirasi, aspirasi bagi penyuluh. Maka hari ini nanti saya minta dari hasil raker ini ada rekomendasi kepada pengurus pusat bahwa penyuluh agama di Kabupaten Melawi dan semua agama menginginkan mereka tidak habis di tahun 2024 ini saja. Karena SK itu sampai tahun 2024 ya, Bapak yang non PNS. Ya, berkeinginan masih jadi penyuluh? Ya, kalau masih buat rekomendasi tertulis nanti untuk kami bawa dalam Rakernas, dan kita akan sampaikan bahwa penyuluh berharap tetap bisa menjadi penyuluh walaupun non PNS pertama, nanti mudah-mudahan semuanya akan dinaikkan jadi P3K walaupun bertahan. Nah, dengan dia menjadi P3K tentu kesejahteraan meningkat. Tidak usah khawatir Ibu Bapak penyuluh non PNS. Sebagai informasi sedang diusulkan untuk gaji dari 1 juta sebulan menjadi 1,5 juta sebulan untuk non PNS. Ini bukan janji politik Bapak. Ya, Ibu Bapak, ini saja yang mungkin perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita. Lebih-lebih bagi teman-teman kita yang non PNS, kalau di Kabupaten Sambas itu akan kemana? SK non PNS itu bisa disekolahkan di PAK. Nggak tahu di Kabupaten Melawi bisa tidak. Aku Bapak bisa mengambil 35 juta gunanya. Kemarin saya datang ke sana, Pak Ketua, bagaimana nasib kami kalau tidak diperpanjang SK kami nanti? Hutang kami di bank. Kenapa? Kami semua rata-rata pinjam di bank itu, katanya kan. Mudah-mudahan bisa diperpanjang. Nah, perpanjangannya tentu tidak secara otomatis. Kewenangan Pak Kepala Kantor beserta dengan anggota IPARI menyeleksi, mengevaluasi lagi, mengevaluasi kinerja kita. Karena itu Bapak, saya ingatkan ada laporan kinerja yang harus kita isi, ada evaluasi kinerja karena penyuluh itu aktif. Penyuluh agama dikatakan aktif kalau yang bersangkutan melaksanakan kegiatan bimbingan agama kepada masyarakat bimbingannya, itu satu. Yang kedua ada laporan. Ada laporannya. Kalau dia melakukan kegiatan, saya yakin semuanya melakukan kegiatan yang penyuluhnya. Tapi banyak yang tak melaporkan secara administrasi. Ditanya oleh Bekasi Dinas, tidak ada laporannya. Dia dikatakan tidak aktif. Yang lebih parah melaporkan tapi tidak ada kegiatannya. Gitu. Tapi yakinlah Pak akan kemenang Bapak Ibu sekalian, penyuluh itu selalu melakukan kegiatan. Walaupun dia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Betul Pak Ustadz Soekarno? Iya, tidak kemana-mana Pak Gabriela, tapi ada di mana-mana. Kenapa? Lewat media. Karena itu nanti setelah ini bisa bekerjasama dengan Kominfo di Pemda,
lakukan kegiatan literasi digital bagi penyuluh. Kerjasama dengan Kominfo yang punya anggaran, nanti datangkan ahli IT, buat bagaimana penyuluh bisa bermain di dunia maya. Karena penyuluh ini Bapak akan kemana Bapak sekalian hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, antara ada dan tiada. Itu kehidupan penyuluh. Tapi nanti warnai dunia maya itu dengan kegiatan-kegiatan kepenyuluhan. Dia terserah dari agama apa saja masuk di media lewat FB-nya, lewat YouTube-nya, IG-nya, WhatsApp atau apapun masuk. Sebab sampai hari ini Pak Kasubdit penyuluh itu sempat garam dengan kita. Penyuluh 45.000 se-Indonesia. Itu yang muslim, belum lagi yang non-muslim. Bahkan lebih di atas 50.000. Tapi coba lihat isi konten dunia maya kita diwarnai dengan konten-konten yang tidak bermoral. Lebih banyak konten-konten saling hujat, apalagi masa-masa begini. Coba kita masuk nanti, penyuluh masuk warnai itu, mengisi ruang maya itu dengan materi-materi kepenyuluhan sesuai dengan agama kita. Umat-umat kita nanti akan tercerdaskan. Jadi dia tidak mudah diombang-ambing, keimanannya makin kuat, ketakwaannya kepada Tuhan yang dia yakini lebih kuat, tidak terombang-ambing. Itu saja, mohon maaf, nanti akan kita bincangkan lebih panjang pada raker setelah ini. Mohon arahan Pak akan kemana dan dari Kesbangko untuk apa yang bisa kami lakukan khusus pengurus kami di Kabupaten Melawi ini. Kami mohon juga tentu dukungan dan partisipasi yang tentu sinergi program, anggaran dan lain sebagainya sehingga teman-teman di Kabupaten Melawi ini bisa bergerak lebih cepat. Walaupun instansi pembina sebagai pembinanya, tetapi mungkin anggaran masih terbatas dan lain sebagainya. Cuma kegiatan tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti karena di Dina instansi terkait itu banyak anggaran yang bisa dikerjasamakan, disinergikan programnya. Penyuluh punya masa, punya tenaga, punya STM, nanti kita bisa disinergikan bersama di situ dengan semua instansi. Basnas juga ada, IKUB, MUI, kemudian PGI dan lain sebagainya itu bisa disinergikan kegiatan-kegiatannya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam adil katalimu macam semoga basangat kana yubata.